Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Bapak Manhayat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema kedua pahlawanku kebanggaanku pada pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya kepada materi yang akan kita bahas hari ini. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, menjelaskan hubungan simbol dan makna sila kelima Pancasila. Yang kedua, menemukan contoh pengamalan dari sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Maju Tak Gentar. Yang keempat, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tinggi rendah nada. Nah, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita berlanjut ya. Nah, anak-anak, pada materi yang sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari mengenai nilai-nilai kepahlawanan. Kira-kira apa saja ya? Yuk, apa ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Nilai-nilai kepahlawanan itu salah satunya adalah semangat nasionalisme yang tinggi. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, rela berkorban tanpa pamrih. Yang keempat, pantang menyerah. Dan yang kelima, bekerja sama. Nah, tentunya masih banyak lagi contoh-contoh dari nilai-nilai kepahlawanan. Ini hanya contoh saja. Nah, anak-anak, kira-kira setelah mengetahui para pahlawan, masih adakah tokoh sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan ya? Coba kita lihat sekitar kita. Kira-kira ada tidak ya orang atau tokoh yang memiliki jiwa-jiwa kepahlawanan? Oke, kita simak ya teks yang akan Bapak tayangkan kali ini. Gusnadi Wiyogo, prestasi di tengah keterbatasan. Kita baca ya. Gusnadi Wiyogo berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Manguharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga panggilan akrabnya berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School, wilayah Asia Pasifik pada tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu, ia dikirim ke Hong Kong untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, tidak menang. Namun, hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri dengan prestasinya. Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Nah, kira-kira anak-anak nilai-nilai kepahlawanan dari teks Gusnadi Wiyogo ini apa ya? Ya, betul sekali. Dia adalah pahlawan dalam meraih prestasi di bidang akademik. Nah, coba anak-anak, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, yang pertama, apa prestasi yang Gusnadi Wiyogo? Nanti anak-anak bisa temukan ya. Kemudian silakan dijawab. Dijawab dalam buku catatannya masing-masing. Yang kedua,
Apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? Oh, tadi ada dalam teks tersebut. Silakan untuk diingat kembali ya, dibaca kembali untuk anak-anak yang lupa. Yang ketiga, sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh Yoga? Jelaskan jawabanmu. Nah, silakan nanti dituliskan juga sikap-sikap ya, sikap-sikap baik apa saja. Dan yang terakhir, apakah sikap Yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Sila kelima Pancasila apa ya? Nah, akan kita bahas setelah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk jawaban yang ini, nanti anak-anak silahkan dikerjakan, dijawab pertanyaannya, dan kemudian dicatat dalam buku catatannya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Tadi mengenai sila kelima Pancasila katanya. Yo, salah satu sikap yang dimiliki Yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo. Sila kelima Pancasila itu bunyinya apa? Ya, benar sekali. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Nah, adapun makna-makna sila kelima Pancasila. Yang pertama, adil, bukan harus sama. Nah, adil ini tidak selalu harus sama. Yang penting semuanya itu adalah untuk kebaikan bersama. Nah, itu baru dibilang adil, bukan berarti harus sama adil itu. Yang kanan harus satu dan yang kiri harus satu. Tidak merta selalu seperti itu. Yang penting untuk kebaikan bersama. Yang kedua, katanya makna sila kelima Pancasila adalah mau bekerja keras. Selanjutnya, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Nah, yang keempat, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, kita juga tidak boleh menganggap bangsa kita sendiri ini lebih rendah. Kita harus mau terus berusaha. Nah, seperti tadi makna sila yang kedua, mau bekerja keras. Kalau dirasa sekarang negara kita ini, bangsa kita ini sedang tertinggal dengan bangsa-bangsa lain, kita harus bisa mengejarnya dengan cara bekerja keras. Nah, selanjutnya kira-kira apa ya makna dari simbol atau makna dari lambang padi dan kapas ini? Ada yang tahu tidak? Nah, Bapak sampaikan ya. Makna yang pertama yaitu dari lambang padi. Padi atau beras melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa padi merupakan sumber kehidupan. Ya, betul sekali. Masyarakat Indonesia sehari-hari makannya yaitu padi atau beras. Nah, padi atau beras ini katanya merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Kalau misalkan kita tidak ada beras, kita tidak akan bisa hidup ya. Nah, selanjutnya ada kapas. Kemudian kapas adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan pakaian. Nah, makanya di sini dijelaskan makna lambang padi dan kapas pada sila kelima Pancasila dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Jika kebutuhan pangan dan sandang rakyat terpenuhi dengan baik, maka Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Secara keseluruhan, pangan dan sandang wajib terpenuhi untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena alasan itulah, padi dan kapas dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Nah, paham ya sampai di sini mengenai sila kelima Pancasila. Tadi seperti sikap yang dimiliki oleh Yoga. Dia selalu mau berusaha atau bekerja keras. Nah, ini sesuai dengan makna sila kelima Pancasila yaitu selalu mau bekerja keras. Nah, kita lanjutkan ya. Sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, coba ayo kita amati gambar berikut ini. Oke, ada anak-anak di sini. Coba silakan diamati gambarnya. Ada anak-anak, ada satu orang yang sedang mengerjakan, tapi tiga orang anaknya, ada Udin mungkin itu ya. Udin, Edo, dan Lani sedang asik, malah asik bermain, ngobrol.
Nah, kira-kira apakah sikap ini sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila belum ya? Nah, silakan nanti anak-anak bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah Edo sudah membagi pekerjaannya secara adil? Ya, betul sekali. Edo belum membagi pekerjaannya secara adil. Dia dan dua orang temannya malah asik bermain, sementara satu orang anak perempuan yang malah sibuk mengerjakan tugasnya. Yang kedua, apakah sikap Edo dan teman-temannya mencerminkan sila kelima Pancasila? Tentu saja betul, tentu saja tidak. Nah, karena sila kelima Pancasila itu adalah adil. Nah, masa adil kan tadi kata Bapak katanya tidak harus sama, katanya kalau adil itu memang tidak harus sama, tapi coba di sini kita lihat Siti malah mengerjakan tugas, tapi tiga orang lainnya sedang malah bermain. Nah, apakah itu adil? Yang adil dimaksud di sana adalah harus seimbang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Nah, yang ketiga, apa yang akan terjadi jika pada saat kerja kelompok tugas tidak dibagi secara adil? Ya, betul sekali. Salah satu orang akan merasa kecapean ya, pasti akan kecapean. Berarti merasa tidak adil, yang satu orang dirugikan dan yang tiga orang lain lagi malah bersenang-senang. Nah, makanya pekerjaannya juga tidak akan cepat selesai, tidak akan mendapatkan jawaban yang terbaiknya. Nah, kira-kira anak-anak sikap-sikap apa lagi ya yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, silakan anak-anak tulis sikap-sikap kelima Pancasila ini dalam buku catatannya masing-masing. Kemudian tidak lupa berikan alasannya mengapa sikap tersebut merupakan atau termasuk ke dalam sila kelima Pancasila. Oke, yang terakhir. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula Gus Nadi Wiyoga memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita kembali lagi berlatih lagu Maju Tak Gentar dengan semangat. Sekarang saatnya kamu berlatih dengan teman-temanmu untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo yang sedang. Tambahkan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Nah, Bapak setelkan ya. Kita bisa
Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, anak-anak, mungkin itu saja materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dari mulai tadi, kita sudah memahami sila kelima, Pancasila, dan juga makna-maknanya. Dan juga kita juga sudah belajar mengenai lagu Maju Tak Gentar menggunakan tinggi, rendah nadanya. Nah, anak-anak, mungkin pertemuan kita kali ini dicukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.